Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? May you remain in the protection of Allah Subhanahu wa Ta'ala. To the Honorable Miss Faridatun Ni'mah as the academic advisor in the course of the History of Islamic Civilization, and who I respect and proud all my friends of SCP class. First, let us give thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala for giving health to all of us. And the second time, salawat and salam remain poured out to the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, in this video, I and my partner will talk about Islamic civilization in the Umayyad period. But before that, I will introduce to you all about me and my partners. My name is Mukhlisina Lahuddin, and my partner's name is Rahmatul Azizah Zaituni. And in this material, we will discuss about, first, the history of the establishment of the Umayyad dynasty. And the second, we will discuss about the development of the Umayyad dynasty. And the third, we will know the caliphs of the Umayyad dynasty. Fourth, we will discuss about success and the collapse of Umayyad dynasty. And the last, we will know about comparison between Khulafaur Rashidin and Umayyad dynasty. No need to wait any longer. The first material will be delivered by my friend Rahmatul Azizah Zaituni. Place and time is yours. Thank you for the time given. Alright, so our first material is History of the Establishment of the Umayyad Dynasty. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah. The name of the Umayyad Dynasty was taken from Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf, the grandfather of Abu Sufyan. Nama dinasti Umayyah diambil dari nama Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf, kakek Abu Sufyan. Umayyah ini satu generasi dengan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anh. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib satu generasi pula dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim, sedangkan Muawiyah berasal dari keturunan Bani Umayyah. Kedua keturunan ini merupakan orang-orang yang berpengaruh dalam suku Quraisy. The origin of the Umayyad dynasty began during the time of Caliph Ali. At that time, Muawiyah, who served as governor in Damascus, who was also relative of Utsman, demanded Utsman's death. Awal mula berdirinya dinasti Umayyah dimulai ketika masa Khalifah Ali. Pada saat itu, Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur di Damaskus, yang juga masih kerabat Utsman, menuntut atas kematian Utsman. Dengan taktik dan kecerdikannya, ia mempermainkan emosi umat. Muawiyah tidak menghormati Ali dan menyudutkannya pada sebuah dilema, menyerahkan pembunuh Utsman atau menerima status sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, sehingga ia harus diturunkan dari jabatan khalifah. From this dispute, a war broke out between Ali and Muawiyah. The war was known as the Siffin War because it took place in an area called Siffin. In the war, the Muawiyah's troops were almost divided by Ali's troops, but because of the tactics of Muawiyah's advisor, named Amr bin Ash, to have his troops leave the Quranic manuscripts at the end of their javelins, a sign of a call for peace and doing tahkim with Ali's side, with strategy politics, which greatly benefited Muawiyah. Jadi dari perselisihan tersebut, terjadilah peperangan antara Ali dan Muawiyah. Peperangan tersebut dikenal sebagai Perang Siffin, karena terjadi di daerah yang bernama Siffin. Pada peperangan itu hampir-hampir pasukan Muawiyah dikalahkan pasukan Ali. Tapi karena siasat penasehat Muawiyah, yaitu Amr bin As, agar pasukannya mengangkat mushaf-mushaf Al-Quran di ujung lembing mereka, pertanda seruan untuk damai dan melakukan tahkim dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan Muawiyah. The war not only ended with tahkim, which was not benefiting Ali, but as a result, Ali's troops was split into two parts, Syiah and Khawarij.
Jadi perang Siffin itu bukan hanya berakhir dengan tahkim yang tidak menguntungkan Ali, tapi akibat itu pula pasukan Ali sendiri menjadi terpecah menjadi dua bagian. Yang tetap setia kepada Ali disebut Syiah dan yang keluar disebut Khawarij. Sejak peristiwa itu, Ali tidak lagi menggerakkan pasukannya untuk menundukkan Muawiyah, tapi beliau lebih menfokuskan pada orang-orang Khawarij. After Ali was killed, Ali's position as caliph was held by his son, Hasan bin Ali, for several months. However, because Hasan turned out to be weak, while Muawiyah was getting stronger, Hasan made a peace agreement. Setelah Ali terbunuh oleh seorang anggota Khawarij, kedudukan Ali sebagai khalifah dijabat oleh anaknya yang bernama Hasan bin Ali selama beberapa bulan saja. Namun, karena Hasan ternyata lemah sementara Muawiyah semakin kuat, maka Hasan pun akhirnya membuat perjanjian damai yang isinya, first, Muawiyah didn't revenge on any of the Iraqi population. Yang pertama, agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap seorang pun dari penduduk Irak. Second, Ahwas land tax is given to Hasan every year. Yang kedua yaitu agar pajak tanah negeri Ahwas itu diberikan kepada Hasan setiap tahun. Third, Muawiyah paid his brother Hussein 2 million dirhams. Yang ketiga yaitu agar Muawiyah membayar kepada saudaranya yaitu yang bernama Hussein sebanyak 2 juta dirham. Fourth, ensure security and forgive the mistakes of the Iraqi population. Yang keempat yaitu menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan penduduk Irak. Fifth, the gift to Bani Hashim must be more than Bani Abdusham. Yang kelima yaitu pemberian kepada Bani Hashim haruslah lebih banyak daripada Bani Abdusham. Sixth, the possession of caliph after Muawiyah must be decided based on deliberation among the Muslims. Yang keenam, jabatan khalifah sesudah Muawiyah harus diputuskan berdasarkan musyawarah di antara kaum muslimin. The agreement between Hasan bin Ali and Muawiyah bin Abi Sufyan was known as the Amul Jamaah, even in the year of unity. Peristiwa kesepakatan antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan ini kita kenal dengan peristiwa Amul Jamaah, tahun persatuan, dan sekaligus menjadikan batas pemisah antara masa Khulafaur Rasyidin dan masa dinasti Umayyah. Akan tetapi pada akhirnya, Muawiyah itu tidak menaati isi perjanjian yang telah dilakukannya dengan Hasan bin Ali ketika ia naik tahta, yang menyebutkan bahwa persoalan pergantian pemimpin setelah Muawiyah akan diserahkan kepada pemilihan umat Islam. Hal ini terjadi ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia kepada anaknya, Yazid. Dengan demikian, konsep pewarisan kekuasaan mulai diperkenalkan dalam kekhalifahan, dan kekhalifahan Umayyah adalah dinasti pertama dalam sejarah Islam. Baik, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu Development of the Umayyad Dynasty, perkembangan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berlangsung selama kurang lebih 1 abad, tepatnya 90 tahun, dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Perubahan yang dilakukan tidak hanya pada sistem pemerintahan Islam dari masa sebelumnya, yaitu masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, tapi juga perubahan-perubahan lain di bidang sosial, politik, ekonomi, dan kemajuan intelektual. Yang pertama, kita membahas social system atau sistem sosial. From a social perspective, the Umayyad Dynasty has opened up relationship between Muslim Arab nations and the conquered countries which have developed cultures such as Persia, Egypt, and the Europe. The relationship led to cultural acculturation between Arabs which have Islamic characteristics and the tradition of other nations under Islamic rule. Then, the relationship created amazing new creativity in the art of building, arsitektur, and science. Dari segi sosial, Bani Umayyah telah membuka terjadinya kontak antara bangsa-bangsa Muslim Arab dengan negeri-negeri tahlukan yang terkenal memiliki kebudayaan yang telah maju seperti Persia, Mesir, dan Eropa. Hal tersebut menyebabkan terjadinya akulturasi budaya antara Arab yang memiliki ciri-ciri Islam dengan tradisi bangsa-bangsa lain yang bernaung di bawah kekuasaan Islam.
Hubungan tersebut kemudian melahirkan kreativitas baru yang menakjubkan di bidang seni bangunan, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Salah satu contohnya adalah Masjid Al-Amawi yang terletak di daerah Damaskus. During the Umayyad dynasty, Arab Muslims felt that they were nobler than all non-Arab nations or Mawali. Also, many of the Umayyad Caliph have a luxurious lifestyle that was completely different from the previous Caliph. Pada masa dinasti Umayyah, Muslimin Arab memandang dirinya lebih mulia dari segala bangsa bukan Arab atau Mawali. Orang-orang Arab memandang dirinya sayyid atau tuan atas bangsa bukan Arab, sehingga antara bangsa Arab dengan negeri tahlukannya terjadi jurang pemisah dalam hal pemberian hak-hak bernegara. Pada saat itu, banyak khalifah Bani Umayyah yang bergaya hidup mewah yang sama sekali berbeda dengan para khalifah sebelumnya. Meskipun demikian, mereka tidak melupakan orang-orang lemah, miskin, dan cacat. Pada masa tersebut dibangun berbagai panti untuk menampung dan menyantuni para yatim piatu, fakir miskin, dan penderita cacat. Untuk orang yang terlibat dalam kegiatan humanis tersebut, mereka digaji oleh pemerintah secara tetap. Second, political system. Setelah Rasulullah SAW wafat, gaya kepemimpinan dan politik Islam mengalami beberapa fase perubahan. Pada masa Nabi Muhammad, gaya kepemimpinan betul-betul dipegang penuh oleh otoritas Nabi melalui kekuatan wahyu yang tidak bisa dibantah kebenarannya. Sementara pada masa sesudahnya, ada usaha pembaharuan dari khalifah kaitannya dengan gaya kepemimpinan umat Islam, baik dari pemilihan seorang kepala negara, musyawarah, penetapan hukum, dan lain sebagainya. Sistem pemerintahan yang dibangun oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan menerapkan sistem monarki atau turun-temurun yang diperoleh tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Reformasi sistem pemerintahan yang dilakukannya dimaksudkan agar pemerintahan dan kekuasaannya dapat bertahan lama, seperti yang terjadi pada kekuasaan Persia dan Romawi Timur di Bizantium. Yang pertama, domestic politics. Politik dalam negeri. The transfer of the center of government from Medina to Damascus. Yang pertama yaitu pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Keputusan ini berdasarkan pada pertimbangan politis dan keamanan, karena letaknya jauh dari Kufah, pusat kaum Syiah atau pendukung Ali, dan juga jauh dari Hijaz, tempat tinggal Bani Hashim dan Bani Umayyah, sehingga bisa terhindar dari konflik yang lebih tajam antara dua bani tersebut dalam memperebutkan kekuasaan. Lebih dari itu, Damaskus yang terletak di wilayah Syam adalah daerah yang berada di bawah genggaman Muawiyah selama 20 tahun sejak dia diangkat menjadi gubernur sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab. The establishment of a completely new institution or the development of the Khulafa'ur Rasyidin in administrative development. In carrying out his government, the Umayyad Caliphs were assisted by several kutabs or secretaries, which included Khatib Ar-Rasail, Khatib Al-Kharraj, Khatib Al-Jun, Khatib Asyurtah, and Khatib Al-Qadhi. Pembentukan lembaga yang baru atau pengembangan dari Khalifah Ar-Rasyidin dalam perkembangan administrasi. Dalam menjalankan pemerintahannya, Khalifah Bani Umayyah dibantu oleh beberapa kutab atau sekretaris yang meliputi yang pertama yaitu Khatib Ar-Rasail, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan surat menyurat dengan pembesar-pembesar setempat. Yang kedua, Khatib Al-Kharraj, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran negara. Yang ketiga, Khatib Al-Jun, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan hal-hal yang berkaitan dengan ketentaraan. Yang keempat, Khatib Asyurtah, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Yang kelima, Khatib Al-Qadhi, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan tertib hukum melalui badan-badan peradilan dan hakim setempat. Meanwhile, in implementing the law, the Umayyad dynasty established an institution called Nizam Al-Qadhi, judicial organization. Judicial power in this age is divided into Al-Qadha, Al-Hisbah, and An-Nadhar fil Madhalim. Sedangkan pada bidang pelaksanaan hukum, dinasti Umayyah membentuk lembaga yang bernama Nizam Al-Qadhi atau organisasi kehakiman. Kekuasaan kehakiman di zaman ini dibagi ke dalam 3 badan, yaitu yang pertama Al-Qadha,
bertugas memutuskan perkara dengan ijtihadnya karena pada waktu itu belum ada madhab 4 ataupun madhab-madhab lainnya. Pada waktu itu, qadhi menggali hukum sendiri dari Al-Quran dan Sunnah dengan berijtihad. Yang kedua, al-hisbah, bertugas menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. Yang ketiga, an-nadhar fil madzalim, yaitu mahkamah tertinggi atau mahkamah banding. The next, foreign policy. The foreign policy of the Umayyad dynasty was a policy expansion by expanding its territory to countries that had not submitted to the Umayyad dynasty yet. Yang selanjutnya yaitu politik luar negeri. Politik luar negeri dinasti Umayyah adalah politik ekspansi, yaitu melakukan perluasan daerah kekuasaan ke negara-negara yang belum tunduk pada dinasti Umayyah. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, wilayah Islam sudah demikian luas. Tetapi perluasan tersebut belum mencapai pada batas yang tetap, sebab di sana-sini masih selalu terjadi pertikaian dan kontak-kontak pertempuran di daerah perbatasan. The expansion carried out during the time of the Umayyad covered three important fronts, areas that had been reached, and the Islamic movement stopped there during the time of the Caliph Uthman bin Affan. The three fronts are the battle front against the Romans in Small Asia, North African Front, and Eastern Front. Perluasan yang dilakukan pada masa Bani Umayyah meliputi 3 front penting, yaitu daerah-daerah yang telah dicapai dan gerakan Islam terhenti sampai di situ ketika masa Khalifah Utsman bin Affan. Ketiga front itu adalah, yang pertama, front pertempuran melawan bangsa Romawi di Asia Kecil. Di masa pemerintahan Bani Umayyah, pertempuran di front ini telah meluas, sampai meliputi pengepungan terhadap kota Konstantinopel dan penyerangan terhadap beberapa pulau di Laut Tengah. Yang kedua, front Afrika Utara. Front ini meluas sampai ke pantai Atlantik, kemudian menyeberangi Selat Jabal Torik dan sampai ke Spanyol. Yang ketiga, front Timur. Ini meluas dan terbagi kepada 2 cabang. Yang satu menuju ke utara, ke daerah-daerah di seberang Sungai Jihun, dan cabang yang kedua menuju ke selatan, meliputi daerah Sind, wilayah India di bagian barat. With the success of expanding to several regions, both in the east and west, the Islamic domain of the Umayyad era became very broad. These areas include Spain, North Africa, Syria, Palestine, the Arabian Peninsula, Iraq, part of Small Asia, Persia, Afghanistan, what is now Pakistan, Turkmenia, Uzbeks, and Kyrgyzstan in Central Asia. Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam pada masa dinasti Umayyah menjadi sangat luas. Daerah-daerah tersebut meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, dan sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz di Asia Tengah. Third, economic system. System economy. During the time of the Umayyads, the economy experienced tremendous progress. With such a large area of conquest, it was possible to exploit the economic potential of the conquered countries. They were also able to transport large numbers of slaves to the Islamic world. Pada masa Bani Umayyah, ekonomi mengalami kemajuan yang luar biasa. Dengan wilayah penaklukan yang begitu luas, maka hal itu memungkinkan untuk mengeksploitasi potensi ekonomi negeri-negeri tahlukan. Mereka juga dapat mengangkut sejumlah besar budak ke dunia Islam. Tetapi bukan hanya eksploitasi yang bersifat menguras saja yang dilakukan oleh Bani Umayyah, tetapi ada juga usaha untuk memakmurkan negeri tahlukannya. Hal ini terlihat dari kebijakan gubernur Irak yang saat itu dijabat oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Dia berhasil memperbaiki saluran-saluran air sungai Efrat dan Tigris, memajukan perdagangan, dan memperbaiki sistem ukuran timbang, takaran, dan keuangan. Jadi, sumber ekonomi masa dinasti Umayyah berasal dari potensi ekonomi negeri-negeri yang telah ditaklukkan dan sejumlah budak dari negara-negara yang telah ditaklukkan diangkut ke dunia Islam. The most strategic policy during the Bani Umayyah era was the existence of a financial equalization system. This happened during the time of the Caliph Abdul Malik. He changed the Byzantine and Persian foreign currencies used in areas controlled by Islam. For that, he printed his own money
in 659 Christian using Arabic words and writings. The coins were made of gold and silver as a symbol of the similarity of this kingdom to the empire that exists before it. Kebijakan yang paling strategis pada masa dinasti Umayyah adalah adanya sistem penyamaan keuangan. Hal ini terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik. Dia mengubah mata uang asing Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak uang sendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Mata uang tersebut terbuat dari emas dan perak sebagai lambang kesamaan kerajaan ini dengan imperium yang ada sebelumnya. After the Umayyad dynasty succeeded in controlling a large enough area, the trade traffic was properly guaranteed. Setelah dinasti Umayyah berhasil menguasai wilayah yang cukup luas, maka lalu lintas perdagangan mendapat jaminan yang layak. Lalu lintas darat melalui jalan sutra ke Tiongkok guna memperlancar perdagangan sutra, obat-obatan, wewangian, dan lain-lain. Adapun lalu lintas di lautan ke arah negeri-negeri belahan timur untuk mencari rempah-rempah, permata, logam mulia, dan lain-lain. Fourth, intellectual advancement. Kemajuan intelektual. Science during the Umayyad dynasty was divided into two. Ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, Al-Adabul Hadithah, New Science, which is divided into two parts. Al-Ulumul Islamiyah, the science of Al-Quran, Al-Hadith, Al-Fiqih, Al-Ulumul Lisaniyah, At-Tarikh, and Al-Geography. Al-Ulumul Dakhiliyah, the science required by the advancement of Islam, such as deep science, philosophy, and exact science, which were copied from Persian and Roman language. Al-Adabul Qadimah, Old Science, science that have existed in the time of Jahiliyah and during the time of Khulafaur Rashidin, such as science of lughah, poetry, kitabah, and proverbs. Yang pertama yaitu Al-Adabul Hadithah, ilmu-ilmu baru, yang terpecah menjadi dua bagian. Yang pertama Al-Ulumul Islamiyah, yaitu ilmu-ilmu Al-Quran, Al-Hadith, Al-Fiqih, Al-Ulumul Lisaniyah, sejarah dan geografi. Yang kedua Al-Ulumud Dakhiliyah, yaitu ilmu-ilmu yang diperuntukkan oleh kemajuan Islam, seperti ilmu tib, filsafat, ilmu eksak yang disalin dari bahasa-bahasa Persia dan Romawi. Yang kedua Al-Adabul Qadimah, ilmu-ilmu lama, yaitu ilmu-ilmu yang telah ada di zaman Jahiliyah dan di zaman Khulafaur Rasyidin, seperti ilmu-ilmu lughah, syair, kitabah, dan peribahasa. Pada permulaan masa dinasti Bani Umayyah, orang-orang muslim membutuhkan hukum dan undang-undang yang bersumber pada Al-Quran. Oleh karena itu, mereka mempunyai minat yang besar terhadap tafsir Al-Quran. Ahli tafsir pertama dan termasyhur pada masa tersebut adalah Ibnu Abbas. Kesulitan-kesulitan kaum muslimin dalam mengartikan ayat-ayat Al-Quran dicari dalam hadis. Karena terdapat banyak hadis yang palsu, maka timbullah usaha untuk mencari riwayat dan sanad hadis yang akhirnya menjadi ilmu hadis dengan segala cabang-cabangnya. Maka kitab tentang ilmu hadis mulai banyak dikarang oleh orang-orang muslim. Di antara para muhaddisin yang termasyhur pada zaman itu yaitu Az-Zuhri, Ibnu Abi Malikah, Al-Auza'i, dan Hasan Basri Asy-Sya'bi. The next material is Caliphs of the Umayyad Dynasty, Khalifah-Khalifah dinasti Umayyah. First, Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan yang memerintah pada tahun 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan was the founder of the Umayyad dynasty and served as the first caliph. As for what Muawiyah did at the beginning of his reign are: first, moving the capital city of the state; second, changing the government system; third, divided its territory into 5 fronts of political power: the front of the Arabian Peninsula, the Egyptian, the Iraqi front, Small Asian front, and the African front. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah pendiri dinasti Umayyah dan menjabat sebagai khalifah pertama. Adapun yang dilakukan Muawiyah pada masa awal pemerintahannya ialah: yang pertama, memindahkan ibu kota negara dari Madinah Al-Munawwarah ke Damaskus;
Yang kedua, merubah sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi menjadi monarki atau turun-temurun. Yang ketiga, Muawiyah membagi wilayah kekuasaannya menjadi 5 front kekuatan politik, yakni yang pertama, front Jazirah Arab yang meliputi Hijaz, Yaman, Makkah, dan Madinah. Yang kedua, front Mesir yang mencakup seluruh wilayah Mesir. Yang ketiga, front Irak yang mencakup wilayah-wilayah Teluk Persia, Aman, Bahrain, Sijistan, Kirman, Khurasan sampai ke Punjab, India. Yang keempat, front Asia Kecil yang mencakup wilayah Armenia dan Azerbaijan. Dan yang kelima, front Afrika yang mencakup wilayah Berber, Andalusia, dan negara-negara di sekitar Laut Tengah. Dan juga ekspansi yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali dilanjutkan kembali oleh dinasti ini. Second, Yazid bin Muawiyah. Yang kedua yaitu Yazid bin Muawiyah, anak dari Muawiyah bin Abi Sufyan, memerintah pada tahun 60-64 Hijriah atau 680-683 Masehi. During this period, the Islamic government didn't develop much because the government was preoccupied with rebellions from several parties. Pada masa ini, pemerintahan Islam tidak banyak berkembang diakibatkan pemerintah disibukkan dengan pemberontakan dari berbagai pihak. Jadi, pengangkatan Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah ditolak oleh kaum Syiah yang telah membaiat Husain bin Ali di Kufah sebagai khalifah sepeninggal Muawiyah. Husain enggan berbaiat kepada Yazid karena semangatnya yang begitu besar untuk menjaga prinsip musyawarah dan keinginannya untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Hal ini mengakibatkan peperangan di Karbala yang menyebabkan terbunuhnya Husain bin Ali. Saat itu, Yazid mengirim utusan yang bernama Ubaidullah bin Ziyad. Tugasnya adalah untuk mencegah Husain melarangnya dari urusan tertentu sekalipun memeranginya. Namun, Ubaidullah membunuh Husain dan memenggal kepalanya, lalu dibawa ke Damaskus, sedangkan tubuhnya dikubur di Karbala. Third, Muawiyah bin Yazid. Yang ketiga yaitu Muawiyah bin Yazid, memerintah pada tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi. During his reign, there was a period of crisis and uncertainty. The emergence of tribal strife among the Arabs. By the death of Muawiyah bin Yazid, Muawiyah's descendants were exhausted and power changed to Bani Marwan. Dalam pemerintahannya terjadi masa krisis dan ketidakpastian, yaitu timbulnya perselisihan antar suku di antara orang-orang Arab sendiri. Dengan wafatnya Muawiyah bin Yazid, maka habislah keturunan Muawiyah dan kekuasaan beralih ke Bani Marwan. Muawiyah bin Yazid adalah seseorang yang berwatak lembut. Ia memegang jabatan khalifah hanya dalam beberapa bulan. Ia mengalami tekanan jiwa yang berat karena tidak sanggup memikul tanggung jawab kekhalifahan. Selain itu, ia harus mengatasi masa krisis dengan banyaknya perselisihan antar suku. Pada akhirnya, ia mengundurkan diri karena sakit dan meninggal 3 bulan kemudian. Fourth, Marwan bin Hakam. Yang keempat yaitu Marwan bin Hakam, memerintah pada tahun 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 684 Masehi. During his reign, he was able to suppress the rebellion of Khawarij and Syiah, defeated the rebellion at the Dahak bin Qais tribe, and controlled Egypt. Before he died, he appointed 2 sons to succeed him in succession, namely Abdul Malik and Abdul Aziz. Marwan bin Hakam ini adalah penasehat khalifah pada masa Utsman bin Affan dan menjadi gubernur Madinah pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan dan penasihat pada masa Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Muawiyah bin Yazid tidak menunjuk penggantinya sebagai khalifah, tapi keluarga besar Bani Umayyah menunjuknya sebagai khalifah karena pengalamannya tersebut. Pada masa pemerintahannya, ia dapat meredam pemberontakan kaum Khawarij dan Syiah, mengalahkan pemberontakan yang dilakukan oleh kabilah Ad-Dahak bin Qais dan menguasai Mesir. Sebelum meninggal, ia menunjuk 2 orang putranya untuk menggantikannya berturut-turut, yaitu Abdul Malik dan Abdul Aziz. Fifth, Abdul Malik bin Marwan. Yang kelima yaitu Abdul Malik bin Marwan, memerintah pada tahun 65 sampai 86 Hijriah atau 684 sampai 705 Masehi. He was able to fully restore the territorial integrity and authority of the Umayyads, also successful in repairing the waterways of the Euphrates and Tigris rivers, promoting trade, perfecting the writing of the Mushaf Al-Quran with dots in certain letters,
changing the Byzantine and Persia currencies used in area controlled by Islam, and enforcing Arabic as the official language of Islamic government administration. Abdul Malik bin Marwan merupakan orang kedua terbesar dalam deretan para khalifah Bani Umayyah, sehingga ia disebut-sebut sebagai pendiri kedua Bani Umayyah. Pada masa kepemimpinannya, ia mampu mengembalikan sepenuhnya integritas wilayah dan wibawa kekuasaan Bani Umayyah dengan dapat ditundukkannya gerakan separatis Abdullah bin Zubair di Hijaz, pemberontakan kaum Syiah dan Khawarij, aksi teror Al-Mukhtar bin Ubaid As-Saqafi di Kufah, pemberontakan Mus'ab bin Zubair di Irak, serta Romawi yang mengguncangkan sendi-sendi pemerintahan Umayyah. Pada masa pemerintahannya, pasukannya sangat berjaya di medan perang. Selain itu, berbagai kemajuan dilakukannya, yaitu berhasil memperbaiki saluran air sungai Efrat dan Tigris, memajukan perdagangan, memperbaiki sistem ukuran timbang, takaran, dan keuangan, juga menyempurnakan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu. Selain itu, juga mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab, berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan, dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. 6. Al-Walid bin Abdul Malik. Yang keenam yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Memerintah pada tahun 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. During the reign of Walid bin Malik, a major event was recorded: the expansion of the territory from North Africa to the European continent in 711 Christian. Walid also carried out massive development during his reign for the welfare of his people. Pada masa pemerintahan Walid bin Malik, tercatat suatu peristiwa besar, yaitu perluasan wilayah kekuasaan dari Afrika Utara menuju benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Perluasan wilayah kekuasaan Islam juga sampai ke Andalusia, Spanyol, di bawah pimpinan Panglima Tariq bin Ziyad. Perjuangan Panglima Tariq bin Ziyad mencapai kemenangan sehingga dapat menguasai kota Cordova, Granada, dan Toledo. Selain melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam, Walid juga melakukan pembangunan besar-besaran selama masa pemerintahannya untuk kemakmuran rakyatnya. Karena kekayaan melimpah ruah, maka ia menyempurnakan pembangunan gedung-gedung, pabrik-pabrik, dan jalan-jalan dengan sumur. Ia membangun Masjid Al-Amawi yang terkenal hingga sekarang di Damaskus. Ia juga melakukan penyantunan kepada para yatim piatu, fakir miskin, dan penderita cacat. Selain itu, ia juga membangun rumah sakit bagi penderita kusta di Damaskus. 7. Sulaiman bin Abdul Malik. Yang ketujuh yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, memerintah pada tahun 96 sampai 99 Hijriah atau 715 sampai 717 Masehi. Caliph Sulaiman bin Abdul Malik was not as wise as his brother in leading. He really loved the life of the world. His character has made him hated by his people. His desire to gain a reputation with the conquest of the capital city of Constantinople failed. Before he died, he appointed Umar bin Abdul Aziz as his successor. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik tidak sebijak kakaknya dalam memimpin. Ia sangat mencintai kehidupan dunia. Sifatnya tersebut membuat ia dibenci oleh rakyatnya. Hal ini mengakibatkan para pejabatnya terpecah belah, begitu pula masyarakatnya. Menjelang saat terakhir pemerintahannya, ia memanggil gubernur wilayah Hijaz, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang kemudian diangkat menjadi penasehatnya dengan memegang jabatan wazir besar. Hasratnya untuk memperoleh nama baik dengan penaklukan ibu kota Konstantinopel gagal. Sebelum wafat, ia menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. The next material will be presented by my partner, Mukhlisina Lahuddin. Okay, I will continue material from the Rahmatul. And now we have reached the 8th Caliph of the Umayyad dynasty. The 8th Caliph of the Umayyad dynasty is Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz served as Caliph at the age of 37. He is famously fair and simple. He wanted restore the pattern of government as it was in the time of Khulafa Rashidin. Umar's reign abandoned all the splendor that the Umayyad always sought. He is a Zahid and Abid. He always did a strict way of life for himself and his family.
Umar also returned all his possessions to Baitul Mal. He forbade himself anything from the Baitul Mal. Oke teman-teman, jadi Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah ke-8 dari Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz sendiri menjabat khalifah pada usia 37 tahun. Ia terkenal sebagai khalifah yang adil dan sederhana. Ia ingin mengembalikan corak pemerintahan seperti pada zaman Khulafaur Rasyidin. Dan pemerintahan Umar ini meninggalkan semua kemegahan yang selalu ditunjukkan oleh orang-orang Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz adalah seseorang yang zahid dan abid. Ia selalu melakukan cara hidup yang ketat atas dirinya dan keluarganya. Umar juga mengembalikan semua harta yang ada pada dirinya ke Baitul Mal dan mengharamkan atas dirinya apapun itu dari Baitul Mal. Meskipun masa pemerintahannya sangat singkat nih teman-teman, yaitu hanya 2,5 bulan, ia berhasil menjalin hubungan baik dengan Syiah. Ia juga memberikan kebebasan kepada penganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kedudukan mawali atau orang Islam yang bukan dari Arab disejajarkan dengan Muslim Arab. Pemerintahannya membuka suatu pertanda yang membahagiakan bagi rakyat. Ketakwaan dan kesalehan Umar bin Abdul Aziz patut menjadi teladan. Ia selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. And the following were the service of Umar bin Abdul Aziz during his reign. First, he creating peace based on Islamic teachings and improving the welfare of the people. Jadi berikut jasa-jasa Umar bin Abdul Aziz selama kepemimpinannya. Yang pertama, dia menciptakan perdamaian yang dilandasi ajaran Islam dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, protecting human rights and drafting laws on defense, melindungi hak asasi manusia dan menyusun undang-undang tentang pertahanan. And the third, build complete agricultural land and irrigation and build mosques Syiah Islam. Dan yang ketiga yaitu membangun tanah pertanian lengkap dengan pengairannya, serta beliau juga membangun masjid-masjid sebagai syiar Islam. And the fourth is provide special funds to help the poor, menyediakan dana khusus untuk menolong orang-orang miskin. And the last, he booking the hadiths of the Prophet Muhammad. Beliau juga melakukan pembukuan terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad. And the ninth caliph of Umayyad dynasty is Yazid bin Abdul Malik. Caliph Yazid served as caliph on the will of his brother Sulaiman bin Abdul Malik. He inherited the Umayyad dynasty in a state of safety and tranquility. In the early days of his reign, Yazid acted according to Khalifah Umar bin Abdul Aziz's previous policies. However, it did not last long. After that, there was a change because many advisors didn't agree with the positive policy implemented by Umar bin Abdul Aziz. Oke, khalifah yang ke-9 yaitu Yazid bin Abdul Malik. Beliau menjabat pada tahun 101 sampai 105 Hijriah. Khalifah Yazid ini menjabat khalifah atas wasiat saudaranya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Ia mewarisi dinasti Bani Umayyah dalam keadaan aman dan tentram. Secara Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah melakukan yang terbaik untuk Bani Umayyah. Pada masa awal pemerintahannya, Yazid ini bertindak menuruti kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Namun hal itu tidak berlangsung lama teman-teman. Setelah itu terjadi perubahan karena banyak penasihat yang tidak setuju dengan kebijakan positif yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Sebelum Yazid ini meninggal, sempat terjadi konflik antara dirinya dan saudaranya yaitu Hisham bin Abdul Malik yang nantinya akan menjadi khalifah ke-10. Namun hubungan keduanya baik kembali setelah Hisham lebih banyak mendampingi sang khalifah hingga wafat. And the 10th caliph of Umayyad dynasty is Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik served as caliph at the age of 35. He is best known as a capable statesman and military strategist. At the time of his reign, a new power was a formidable challenge to the Umayyad government. This power came from the Bani Hashim, who were supported by the Mawali and was a very serious threat. In later developments, this new power was able to overthrow the Umayyad dynasty and replace it with a new dynasty, the Abbasid. Oke teman-teman, jadi khalifah yang ke-10 yaitu Hisham bin Abdul Malik. Beliau menjabat pada tahun 105 sampai 125 Hijriah.
Hisham bin Abdul Malik ini terkenal sebagai negarawan yang cakap dan ahli strategi militer. Dan pada saat pemerintahannya muncul satu kekuatan baru, yaitu menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah sendiri. Kekuatan ini berasal dari kalangan Bani Hashim yang didukung oleh golongan Mawali dan merupakan ancaman yang sangat serius bagi Bani Umayyah. Dalam perkembangan selanjutnya, kekuatan baru ini mampu menggulingkan dinasti Umayyah dan menggantikan dengan dinasti yang baru, yakni Bani Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Hisham, kebudayaan dan kesusastraan Arab serta lalu lintas perdagangan mengalami kemajuan. 2 tahun sesudah penaklukan Pulau Sisili pada tahun 743 Masehi, ia wafat dalam usia 55 tahun. Sepeninggal Khalifah Hisham ini, khalifah-khalifah yang tampil bukan hanya lemah, tapi juga bermoral buruk. Hal ini mempercepat runtuhnya Bani Umayyah. And the 11th Caliph of Umayyad dynasty is Walid bin Yazid bin Abdul Malik. The most important policy undertaken by Walid bin Yazid is to multiply the amount of social assistance for the care of the blind and elderly people who do not have a family to care for. He set a special budget for the financing and provide nurse for each person. Jadi Khalifah ke-11 Bani Umayyah yaitu Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Beliau memerintah pada tahun 125 sampai 126 Hijriah. Pada masa pemerintahannya sebenarnya dinasti Umayyah ini mengalami kemunduran nih teman-teman, karena ia memiliki perilaku buruk dan suka melanggar norma agama. Bahkan dari kalangan keluarga Bani Umayyah itu sendiri benci padanya. Adapun kebijakan yang paling utama yang dilakukan oleh Walid bin Yazid adalah multiply the amount of the social assistance for the care of the blind. Jadi dia melipatkan jumlah bantuan sosial bagi pemeliharaan orang-orang buta dan orang-orang lanjut usia yang tidak mempunyai family atau keluarga untuk merawatnya. Ia menetapkan anggaran khusus untuk pembiayaan tersebut dan menyediakan perawat untuk masing-masing orang. And the 12th, the Yazid bin Walid bin Abdul Malik. Yazid was a cousin of the previous caliph. The Yazid government didn't get the support of the people because its policies like to reduce the state budget. His reign was unstable and there were many rebellions. His reign lasted only 16 months. Jadi khalifah yang ke-12 adalah Yazid bin Walid bin Abdul Malik yang merupakan sepupu dari Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Pemerintahan Yazid ini tidak mendapatkan dukungan dari rakyat, teman-teman, karena kebijakannya yang suka mengurangi anggaran belanja negara. Masa pemerintahannya pun tidak stabil dan banyak pemberontakan. Masa pemerintahannya hanya berlangsung selama 16 bulan sebelum berganti khalifah selanjutnya. The 13th caliph of Umayyad dynasty is Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik. He was appointed caliph, but he didn't get an unanimous vote within the Umayyad family and its people. Therefore, the state of the country is getting chaotic with the emergence of some rebels. He mobilized a large army of 800 men from Armenia to Syria. He voluntarily resigned from the post of caliph and appointed bay'at to Marwan bin Muhammad. Khalifah ke-13 yaitu Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik. Dia diangkat menjadi khalifah, akan tetapi ia tidak mendapatkan suara bulat dari lingkungan keluarga Bani Umayyah dan rakyatnya. Oleh karena itu, keadaan negara semakin kacau dan munculnya beberapa pemberontakan. Ia mengerahkan pasukan besar berkekuatan 80.000 orang dari Armenia menuju Syria. Ia dengan sukarela mengundurkan diri dari jabatan khalifah dan mengangkat baiat terhadap Marwan bin Muhammad. Ia hanya memerintah selama 3 bulan. And the last caliph of Umayyad dynasty is Marwan bin Muhammad. Marwan bin Muhammad was a wise member of the state and a hero. Some rebels could be crushed, but he was unable to face the Abbasid movement with strong supporters. Marwan was killed on 27 Dhul-Hijjah 132. Thus the Umayyad dynasty and the next power was held by the Abbasids.
Oke, khalifah terakhir dari dinasti Umayyah adalah Marwan bin Muhammad. Sebenarnya Marwan bin Muhammad ini adalah seorang ahli negara yang bijaksana. Beberapa pemberontakan pun dapat ditumpas, akan tetapi dia tidak mampu menghadapi gerakan Bani Abbasiyah yang memiliki dukungan yang sangat kuat. Marwan bin Muhammad ini melarikan diri ke Hurah, kemudian ke Damaskus. Karena Abu Abbas Ash-Shafah menugaskan Abdullah bin Ali untuk membunuhnya, dan Abdullah bin Ali ini selalu mengejar si Marwan bin Muhammad. Dan saat Marwan sampai di Mesir, di daerah Busair Al-Fayyun Mesir, dia mati terbunuh oleh Sholih bin Ali, orang yang menerima penyerahan tugas dari Abdullah. Marwan terbunuh pada tanggal 27 Dzulhijjah 132 Hijriah. Dengan demikian berakhirlah dinasti Bani Umayyah dan kekuasaan selanjutnya dipegang oleh Bani Abbasiyah. Okay, we move the success and collapse of Umayyad Dynasty, yaitu keberhasilan dan keruntuhan Bani Umayyah. The first is the success of Umayyad Dynasty, keberhasilan Bani Umayyah. Jadi sebenarnya Bani Umayyah ini berkuasa kurang lebih 90 tahun ya teman-teman. Dan pada masa Bani Umayyah berkuasa harus diakui sih banyak sekali keberhasilan yang telah dicapai. Dan jika dapat diklasifikasikan, maka yang paling utama dapat dilihat dari dua aspek, yaitu wilayah kekuasaan dan perpolitikan. Dan yang kedua yaitu perkembangan keilmuan berikut. Dan ini saya sampaikan beberapa di antaranya. The first is territorial expansion, yaitu perluasan wilayah. In the Umayyad period, government is famous as an aggressive era, where the efforts of territorial expansion and conquest that stalled since the second time Khulafaur Rasyidin last become the focus of his attention. Jadi yang pertama adalah perluasan wilayah. Seperti yang telah dijelaskan oleh partner saya yaitu Rahmatul Azizah, masa pemerintahan Bani Umayyah ini terkenal sebagai suatu era agresif di mana usaha perluasan wilayah dan penaklukan yang terhenti sejak zaman ketiga ya Khulafaur Rasyidin menjadi fokus perhatiannya. Hanya dalam jangka waktu 90 tahun berkuasa, banyak negeri di 4 penjuru mata angin beramai-ramai masuk ke dalam kekuasaan Islam. Meliputi wilayah Spanyol, Jazirah Arab, Syria, Palestina, Afrika Utara, sebagian daerah Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan, India, dan negeri-negeri yang sekarang dinamakan Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan, dan termasuk Soviet Rusia. Oke, selain itu, selain perluasan wilayah, di bidang pemerintahan pun Bani Umayyah membentuk beberapa dewan atau departemen, seperti yang telah disebutkan juga tadi ada beberapa Dewan Kitabah ya, seperti Khatib Ar-Rosail, Khatib Al-Kharaj, Khatib Al-Jun, dan lain sebagainya. Kemudian di bidang politik, salah satu peristiwa penting di bidang politik bagi Bani Umayyah adalah peristiwa Amul Jamaah atau Tahun Persatuan Umat Islam, di mana waktu itu waktu kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan terjadi bersatunya umat Islam dalam kekuasaan Muawiyah ini. Dan ini merupakan pembuka jalan untuk menyusun kekuasaan baru umat Islam setelah terjadi perpecahan antara Ali dan Muawiyah. Dan pada saat itulah Muawiyah dipercaya umat Islam secara mayoritas untuk menyebarkan Islam ke penjuru dunia. Dan dengan peristiwa ini juga maka Muawiyah berhasil mengkonsolidasikan situasi dalam negeri, dan setelah berhasil di dalam negeri maka segera mengadakan ekspansi dan perluasan wilayah. And then in military, kekhalifahan Bani Umayyah juga membentuk organisasi militer yang terdiri dari Angkatan Laut atau Al-Bahriyah dan Angkatan Kepolisian atau Asyurtah. Okay, in the right side, there is economic sector. During Abdul Malik's reign, the development of trade and economy and the regular management of state revenues spurred by guaranteed security and order have brought its people to the level of prosperity. Selain tadi ada bidang politik, bidang kemiliteran, ada juga dari sektor ekonomi nih teman-teman.
Karena perekonomian adalah salah satu unsur terpenting dalam proses pembangunan suatu negara, maka dinasti Umayyah ini juga melakukan sesuatu dalam bidang ekonominya, yaitu pada masa pemerintahan Abdul Malik. Perkembangan bidang perdagangan dan ekonomi dan teraturnya pengelolaan pendapatan negara yang didukung oleh keamanan dan ketertiban yang terjamin telah membawa masyarakatnya pada tingkat kemakmuran. Realisasinya dapat dilihat dari hasil penerimaan pajak di wilayah Syam, tercatat 1.730.000 dinar emas dalam setahun. Kemakmuran masyarakat Bani Umayyah juga terlihat pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, yaitu Khalifah ke-8 Bani Umayyah. Kemiskinan dan kemelaratan telah dapat diatasi pada masa pemerintahan Khalifah ini. Kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam implikasinya dengan perekonomian yaitu membuat aturan-aturan mengenai takaran dan timbangan dengan tujuan agar dapat membasmi pemalsuan dan kecurangan dalam pemakaian alat-alat tersebut. And then selain itu, the success of Umayyad dynasty impact in science and Arabic language and science development. Jadi selain hal yang telah disebutkan di atas, ternyata dinasti Umayyah juga mengalami kemajuan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan juga ada di bidang pengembangan bahasa Arab. Kita mulai dari bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. In Jurji Zaidan opinion, menurut Jurji Zaidan, terdapat beberapa kemajuan yang diraih pada masa Bani Umayyah. First is Arabic language development, pengembangan bahasa Arab, and then Marbat sebagai kota pusat kegiatan ilmu, ada ilmu qiraat, and then tafsir, hadis, fikih, nahwu, tarikh, dan usaha penerjemahan. Di antara ilmu pengetahuan lain, selain ilmu keagamaan juga dikembangkan seperti ilmu pengobatan, ilmu hisab, dan lain sebagainya. Mereka juga mengkhususkan menerjemahkan buku-buku yang berbahasa Latin yang berkembang dari Yunani dan diterjemahkan ke bahasa Arab. In Arabic language development, Khalifah Bani Umayyah sepertinya berusaha atau berupaya meneruskan tradisi menjaga kemurnian bahasa Arab sebagaimana yang telah dilakukan pada masa-masa sebelumnya. Pada masa tersebut, tepatnya ketika pemerintahan Khalifah Abdul Malik, dinyatakan dengan tegas bahwa bahasa resmi kerajaan adalah bahasa Arab. Dengan demikian, bahasa-bahasa lain yang mendominasi di wilayah kekuasaan semakin tergantikan oleh bahasa Arab. Selain penetapan kebijakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi kerajaan, juga dilakukan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan bahasa Arab. First, replace currencies that previously used Persian and Byzantine with new currencies containing Arabic writings, yaitu menggantikan mata uang yang sebelumnya memakai bahasa Persia dan Bizantium dengan mata uang baru yang berisi tulisan-tulisan berbahasa Arab. And the second, improvement of Arabic content that includes the addition of dots on Arabic letters and the formulation of vowel marks, dhammah, fathah, and kasroh to make it easier for non-Arabs to read Arabic writing, yaitu penyempurnaan konten bahasa Arab yang mencakup penambahan titik-titik pada huruf Arab dan perumusan tanda vokal dhammah, fathah, dan kasroh agar memudahkan bagi orang-orang non-Arab untuk membaca tulisan berbahasa Arab. And in the next slide, we will discuss about the collapse of the Umayyad dynasty, yaitu keruntuhan dan kemunduran dari Bani Umayyah. Pada masa awal-awal kekuasaan, Bani Umayyah mengalami kemajuan yang pesat sampai masa Hisham. Akan tapi setelah berikutnya mengalami kemunduran hingga akhirnya Bani Umayyah ini runtuh dan digantikan oleh Bani Abbasiyah. And there is factors that cause the collapse of the Umayyad dynasty. The first is opposition movements from Ali and Khawarij supporters were both conducted openly and privately, yaitu adanya gerakan oposisi dari pendukung Ali dan Khawarij baik yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Hal ini banyak mencuri perhatian pemerintah ketika itu.
And the second is the system of replacing the Khalif. The Khalif through lineage is something new for Arab tradition that emphasize seniority. Oke, jadi faktor yang kedua itu sistem penggantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Seperti yang telah kita tahu bahwa sebelumnya pada Khulafaur Rasyidin bahwa sistem ini tidak ada. Pengaturan sistem penggantian khalifah yang tidak jelas menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat pula di kalangan anggota keluarga istana. Ini sudah pasti karena semua pasti akan berebut untuk menjadi khalifah Bani Umayyah. And the third is the occurrence of ethnic conflict between the tribes of Northern Arabia or Bani Qais and Southern Arabia or Bani Ka'b that has been since the time before Islam is tapering. Yang ketiga adalah terjadinya pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Qais dan Arabia Selatan Bani Ka'b yang sudah sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Nah, perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah sulit menggalang persatuan dan kesatuan. Di pihak lain, sebagian besar golongan Mawali atau non-Arab, terutama yang berada di Irak dan bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali itu menggambarkan suatu inferioritas, ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. And the fourth is the weakness and incompetence of some Umayyad caliphs in leading the government, yaitu ini faktor dari internal, kelemahan dan ketidakmampuan beberapa khalifah Bani Umayyah dalam memimpin pemerintahan. Kemudian ditambah lagi dengan pola hidup yang mewah, boros, mabuk-mabukan, dan perilaku yang tidak mencerminkan seorang pemimpin. Dan juga termasuk korupsi. Sehingga golongan tokoh agama sangat kecewa karena perhatian penguasa terhadap agama sangat kurang. And the last factor is the immediate cause of the overthrow of Umayyad rule was the emergence of new powers spearheaded by the descendants of Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Dan penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan yang sangat besar dari Bani Hashim, golongan Syiah, dan kaum Mawali yang sangat kecewa dengan sistem pemerintahan Bani Umayyah. Dan saat itu pula, seperti yang kita tahu tadi, Marwan bin Muhammad terbunuh oleh salah satu orang dari Bani Abbasiyah, sehingga Bani Umayyah harus mengalami keruntuhan dan digantikan oleh Bani Abbasiyah. Okay, and the last is the comparison between Khulafaur Rasyidin and Umayyad Dynasty in common. Jadi yang terakhir adalah komparasi antara masa Khulafaur Rasyidin dengan Bani Umayyah secara umum. Okay, first is in Khulafaur Rasyidin, the system of government is carried out on the basis of the Quran, Hadith, and Ijma'. And the Umayyad Dynasty, the caliphs, the khilaf, orders are everything and must be obeyed. Jadi pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem pemerintahan dijalankan atas dasar Al-Quran, Hadis, dan Ijma'. Sedangkan pada masa dinasti Umayyah, perintah khalifah adalah segalanya dan harus dipatuhi. Tapi di sini bukan berarti para khalifah tidak memegang tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan Al-Quran dan Hadis ya teman-teman ya. Tidak semua khalifah karena pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu masa sepeninggal Nabi Muhammad, di sini para khalifah masih memaknai diri mereka sebagai penyebar agama, masih menumpas para orang-orang murtad dan lain sebagainya. Dan pada masa dinasti Umayyah ini fokus sudah terbagi pada pemerintahan. Mereka berfokus untuk membangun pemerintahan dan melakukan ekspansi seluas-luasnya. And the second is the khilaf regard themselves as public servant in Khulafaur Rasyidin, and in Umayyad Dynasty the khilaf considers themselves rulers. Pada Khulafaur Rasyidin, khalifah menganggap diri mereka sebagai pelayan masyarakat karena mereka harus
bisa merangkul para masyarakat agar tetap dalam aturan-aturan Islam. Kemudian pada saat dinasti Umayyah, khalifah menganggap diri mereka sebagai penguasa. Jadi di sini mereka lebih ke arah orang yang mengatur sebuah negara. And the third, the Khulafa Rashidin period survived because of popular support. But in the Umayyad dynasty, the khilaf persists with force. Pada masa Khulafa Rashidin, para khalifah bertahan karena dukungan rakyat, sedangkan pada saat dinasti Umayyah, para khalifah bertahan dengan kekuatan. The fourth, the Khulafa Rashidin have no right to the Baitul Mal, but in Umayyad dynasty, the Khilaf had no right to the Baitul Mal. Jadi pada saat Khulafa Rashidin, mereka tidak memiliki hak apapun terhadap Baitul Mal, sedangkan beberapa khalifah masa Umayyah menggunakan Baitul Mal. Tapi ada satu khalifah yang tidak menggunakan Baitul Mal, yaitu seperti yang kita tahu, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kemudian the Khulafa Rashidin live a simple life and were considered ordinary people. But the Khalifa of Umayyad dynasty live a life of luxury such as the king of Persia and Byzantium. Jadi para Khulafa Rashidin ini hidup sederhana dan dianggap orang biasa. Karena mereka merakyat tadi dan menganggap diri mereka sebagai pelayan masyarakat, jadi mereka hidup secara sederhana. Sedangkan pada para khalifah, banyak dari mereka yang hidup serba kemewahan, megah-megahan, boros, bahkan melakukan korupsi. Hal inilah yang nantinya membuat dinasti Umayyah akan runtuh. Kemudian Khulafa Rashidin concurrently as a jurist, religion, and highly respect cleric. But Umayyad dynasty, clerics rise from politics. Jadi pada masa Khulafa Rashidin, para khalifah merangkap sebagai ahli hukum agama dan sangat menghargai ulama. Jadi mereka benar-benar ingin mengembangkan Islam di sini. Pada masa Umayyah, para ulama diistirahatkan dari dunia politik. Jadi para khalifah akan berfokus pada pemerintahan dan para ulama tidak boleh ikut campur dalam kegiatan politik, agar para ulama fokus ke kegiatan agama. And then the last, Jahiliyah influence diminish in Khulafa Rashidin, but Jahiliyah influence increase at Umayyah dynasty. Pengaruh Jahiliyah berkurang pada Khulafa Rashidin dan pengaruh Jahiliyah bertambah pada dinasti Umayyah. Contohnya sifat-sifat para khalifah yang buruk seperti bermegah-megahan itu adalah salah satu pengaruh jahiliyah. Dan sebenarnya masih banyak lainnya komparasi antara Khulafa Rashidin dan dinasti Umayyah. I think that's enough for our material. Mungkin ada yang ditanyakan, kita bisa beralih ke grup WhatsApp. Jangan lupa tulis nama dan NIM kalian, dan kita akan diskusi di Google Meet. Adamini, syukron ala ihtimamikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.